فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Bismillah, alhamdulillah. Hadirin yang Allah muliakan, ibu-ibu sekalian, karena ini kajian wanita maupun bapak-bapak yang ikut kajian ini, karena kajian ini bebas untuk diikuti siapapun dan setiap kita pasti terkoneksi dengan wanita di lingkungan dan keluarga kita biidznillah. Maka untuk semua pihak, marilah kita memulai kajian kita dengan meminta pertolongan kepada Allah dan minta keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, merubah diri kita menjadi lebih baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita bahas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, nikmat yang nggak bisa mungkin kita bisa hitung, khususnya nikmat iman dan nikmat ilmu yang dengannya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan bersama sebuah sabda dari Nabi SAW, sebuah hadis yang memberikan harapan bagi wanita, memberikan optimisme kepada kaum hawa bahwa mereka punya kesempatan besar menjadi primadona pada hari kiamat kelak. Mereka punya kesempatan besar mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ma la ainun ra'at, yang gak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan gak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah dimimpikan, dikhayalkan, diimajinasikan oleh pikiran manusia. Dan itu Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang soleh, sebagaimana firman-Nya di atas, a'datu li ibadiyas salihin, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Oleh karena itu, ibu sekalian, ibu-ibu harus dengar dan mempelajari hadis ini. Mempelajari hadis ini seperti menu yang nggak boleh dilewatkan, harus dipilih, karena ini kuncinya. Karena Nabi SAW memberikan caranya gimana tuh bisa masuk ke sana. Dan yang lebih membuat
wanita bernafas lega dan harus milih menu hadis ini, karena amalan-amalan yang akan Nabi SAW sampaikan di dalam hadis ini, atau yang beliau sampaikan dalam hadis ini, itu amalan-amalan real, semua realistis, dan ada di hadapan ibu-ibu, ada di hadapan ibu-ibu sekalian. Dan menariknya lagi, kita bukan hanya bisa menikmati surga, kita bebas masuk dari pintu manapun yang kita inginkan. Memberikan kesempatan seorang wanita bebas masuk surga dari pintu surga yang ia inginkan. Dan yang semakin menarik lagi, amalan-amalan tersebut di samping realistis, itu bisa dilakukan oleh para wanita dan ibu-ibu sekalian. Bahkan seringkali nggak perlu pakai biaya sama sekali. Mau yang kaya, mau yang miskin, bisa. Mari kita simak hadisnya. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Hibban, Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila wanita mengerjakan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farj, atau dalam riwayat Ibnu Hibban, wa hassanat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya. Itu kalau kita terjemahkan ya terlak, tapi kalau kita terjemahkan lebih nyaman, dia menjaga kehormatannya. Yang maksud kehormatan adalah kemaluan. Wa ta'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka dia akan masuk surga dari pintu surga manapun yang dia inginkan. Dan dalam riwayat Imam Ahmad, tadi Ibnu Hibban, Ibnu Ahmad, idza shalatil mar'atu khamsaha, jika wanita mengerjakan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, kilalaha, maka ada pengumuman nanti, ada pengumuman yang disampaikan kepada dia. Allahu Akbar. Disampaikan kepada dia di hari kiamat. Apa pengumumannya? Udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi't. Masuklah ke dalam surga min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu manapun yang kamu mau. Subhanallah. Dari pintu manapun yang kamu mau. Coba khayalkan sejenak, ibu-ibu sekalian. Apabila kita beruntung dan mendapatkan kesempatan, ada pengumuman kilalah, disampaikan kepada dia, udkhulil jannata, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Allahu Akbar. Kita yang banyak dosa, ibu-ibu sekalian. Kita yang bergelang maksiat. Kita yang dulu menjalani
masa lalu yang kelam, yang isi kehidupannya adalah dosa, 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 dosa. Kita yang dulu buka aurat, sehingga nggak tahu setiap hari ada berapa laki-laki yang melihat kita, lalu membuat dosa-dosa kita menumpuk. Kita, dan kita. Lalu hadis ini datang di hadapan kita dan menawarkan bukan hanya masuk surga, tapi masuk surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Hadirin yang Allah muliakan. Dan kalau kita ulang lagi, mari kita ulang lagi. Semua amalan-amalan realistis. Sholat 5 waktu. Berpuasa Ramadan. Menjaga kemaluan. Dan taat kepada suami. Semua realistis. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, kita nggak butuh 2 telapak tangan kita atau 10 jari kita untuk menghitung amalan-amalan ini. Jadi kita nggak butuh 10 jari. Kita nggak butuh kalkulator. Kalau kita bisa rubah hidup kita mulai hari ini, kita pegang hadis ini baik-baik, maka peluang itu besar kita dapatkan. Dan semoga Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita pada masa lalu. Poin yang berikutnya jemaah sekalian, mari kita bahas sejenak amalan-amalan tersebut dengan segala keterbatasan kita. Yang pertama, menjaga sholat. Idza shallatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita sholat 5 waktu. Dan yang dimaksud adalah sholat 5 waktu atau sholat wajib ketika mereka bersih dari haid atau nifas. Adapun kalau seorang wanita haid atau nifas, maka kita tahu bersama dia tidak mengerjakan sholat, bahkan tidak boleh mengerjakan sholat. Kalau dia mengerjakan sholat, dia maksiat kepada Allah. Jadi maksudnya adalah sholat ketika kondisi bersih dari haid atau nifas. Maka jaga sholat jamaah sekalian. Jaga sholat. Jangan melalai-lalaikan sholat. Dan pegang sholat 5 waktu. Ya Allah, Nabi kita SAW baik banget sama ibu-ibu sekalian. Nabi nggak bicara rawatib. Nabi nggak bicara duha. Nabi SAW nggak bicara salat sunnah wudhu. Nabi SAW tidak bicara tahajud, nggak bicara witir. Nabi SAW menyatakan idza shallatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita menjaga salat 5 waktunya, mengerjakan salat 5 waktu. Tidakkah ini mencambuk kita, ibu-ibu? Tidakkah ini memberikan harapan besar, menumbuhkan rasa optimisme dalam diri kita? Dan wanita ya, baik akan berusaha pegang erat-erat, bahkan dia tambah. Dia akan jaga rawatib, dia akan jaga duha, dia akan jaga tahajud, dia akan jaga witir. Dan tentu saja dia bersyukur kepada Allah, lalu kepada Nabi-Nya SAW, karena Allah dan Nabi-Nya memberikan standar yang sangat nyaman buat dia. Sangat nyaman. Salat 5 waktu. 5 waktu. Tidak disebutkan duha di sini. Padahal duha itu penting. Tidak disebutkan rawatib di sini. Padahal rawatib itu penting. Tidak disebutkan tahajud dan witir di sini.
5 waktu. 5 waktu saja. Masa nggak dapat juga 5 waktu? Masa gagal juga? Oleh karena itu jaga baik-baik sholat 5 waktu, ibu sekalian. Dan ingatlah, banyak para ulama, atau sebagaimana dinukilkan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa ulama sepakat bahwa orang yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu sekali aja, kata para ulama, kata Ibnu Qayyim, ulama telah sepakat, tidak ada perbedaan, mereka sepakat orang yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu sekali saja dosanya lebih besar daripada zina. Na'udzubillah, dosanya lebih besar daripada zina. Jaga sholat 5 waktu, jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, usamat syahraha, dia berpuasa di bulannya. Apa yang maksud bulannya? Bulan Ramadan. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Kalau dia bersih atau suci dari haid dan nifas, dan kalau pada saat itu dia haid, maka dia bayar hutang puasanya setelah Ramadan. Maka jika dilakukan itu, dia sudah memiliki kriteria kedua, puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Enak banget ya cuma puasa. Nabi nggak mengatakan puasa Senin Kamis, walaupun puasa Senin Kamis itu bagus banget. Nggak bicara Ayyamul Bid, nggak bicara Arafah, Ashura, nggak bicara memperbanyak puasa di bulan haram, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nabi nggak bicara 6 hari bulan Syawal. Tapi hanya mengatakan jaga Ramadan nih, ibu-ibu jaga Ramadan, kata Nabi. Kalau dia puasa di bulan Ramadan, qasamat syahraha. Clear, kita masuk ke kriteria berikutnya. Wa hassanat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya. Dia jaga kemaluannya. Ini hal yang perlu kita jaga baik-baik ya mas kalian. Kita tahu bahwa seringkali yang duduk di kursi pesakitan ketika terjadi perzinahan dan perselingkuhan adalah suami. Tapi anggap saja suami salah. Tapi bukankah suami berzina dengan wanita? Jadi ya laki-lakinya salah, wanita juga salah. Kalau misalnya laki-lakinya nggak benar segala macam, tapi kalau semua wanita menjaga kemaluannya, kan nggak akan ada perzinahan ridho sama ridho. Adanya perzinahan ridho sama ridho karena kedua belah pihak tidak menjaga kemaluan. Oleh karena itu jangan jaga kemaluan. Ibu-ibu sekalian yang ingin masuk surga, yang tahu diri dosanya banyak dulu, dan sekarang berusaha membuka lembaran baru, harga mati, jaga kemaluan. Jaga kemaluan. Itu harus benar-benar dipertahankan. Jamaah yang Allah muliakan, dan menjaga kemaluan itu adalah sifat yang tidak bisa dipisahkan dengan orang-orang beriman yang imannya baik.
yang senantiasa mendapatkan keberuntungan di kehidupannya. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 5. Coba kita buka Al-Mu'minun ayat 5, jamaah. Siapa orang-orang beriman? Siapa orang-orang beriman? Di dalam ayat 5, Allah menjelaskan bahwa salah satu ciri-ciri dan salah satu karakter yang nggak bisa dipisahkan, pola hidup yang nggak bisa atau berjauhan dengan seorang mukmin adalah walladzina hum li furujihim hafidhun, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya, orang-orang yang menjaga kemaluannya. Itu orang-orang beriman. Dan kalau kita mundur ke belakang, kalau kita buka ayat satunya, Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Lalu ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang karakter pertama. Mereka adalah orang-orang yang salatnya khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang salatnya khusyuk. Lalu mereka nggak suka dengan hal yang sia-sia, yang buang-buang waktu, yang nggak bermanfaat. Di dalam ayat ketiga Allah berfirman, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka berpaling dari hal-hal yang nggak ada gunanya. Lalu di ayat keempat Allah menjelaskan, dan di antara sifat mereka adalah mereka itu selalu membayar zakat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka bayar zakat. Baru di ayat kelima, walladzina hum li furujihim hafidhun. Mereka menjaga kemaluan mereka. Lalu di ayat ke-6, kecuali di hadapan pasangan mereka, istri mereka, dan hamba saya di zaman itu, atau di zaman hamba saya. Oleh karena itu wanita yang menjadi calon penghuni surga dan bisa masuk dengan tiket dari manapun pintu surga yang dia pilih, syaratnya harus menjaga kemaluan. Karena itulah karakter orang-orang beriman. Dia akan jaga. Dia akan jaga. Baik ketika dia single, apalagi ketika dia berstatus istri. Oh, itu lebih lagi. Wong single aja dia harus jaga, apalagi status sebagai istri. Gak boleh dia berkhianat. Dia akan hancurkan semuanya. Lihat ayat tadi Al-Mu'minun. Menjaga kemaluan itu salah satu kunci keberuntungan bagi orang-orang beriman. Artinya apa? Jika kita tidak menjaga kemaluan kita, baik laki-laki atau wanita. Jadi ini bukan tentang untuk ibu-ibu aja, suami-suaminya juga. Tapi karena ini kajian ibu-ibu dan ini hadis tentang ibu-ibu, kita tekankan ibu-ibu sekalian. Tapi ini berlaku kedua belah pihak. Kalau kita nggak jaga kemaluan kita, kita akan jauh dari keberuntungan. Artinya apa? Lawan dari keberuntungan apa? Sial, apes kan? Lihat aja kehidupannya. Oh, berantakan. Berantakan. Dan kalau terkesan sukses di dunia, dia akan kena di alam kubur dan di hari kiamat nanti.
sosial. Ya betapa banyak rumah tangga hancur berantakan gara-gara perselingkuhan satu kali. Perzinahan, nggak jaga kemaluan, rumah tangga hancur. Yang dibangun belasan tahun, yang dibangun puluhan tahun, hancur sehancur-hancurnya. Betapa banyak anak benci sama orang tuanya gara-gara tidak menjaga kemaluan. Kan kasih sayang yang dipupuk, ditumbuhkan selama puluhan tahun, hancur semuanya gara-gara tidak menjaga kemaluan. Dan dia akan mendapatkan kesialan dari banyak sisi. Oh, nggak berkah hidupnya, nggak berkah hidupnya. Apalagi kalau sudah berstatus istri. Jadi kalau single aja nggak berkah tuh hidup, dibales sama Allah, nggak berkah. Sampai dia bertobat kepada Allah, sampai dia bertobat kepada Rabbul Alamin. Dia nggak jaga kemaluan, oh hidupnya hancur. Mungkin karirnya sukses, tapi yang lain berantakan. Dia nggak dapat ketenangan, dia nggak dapat kebahagiaan, berantakan. Karena itu tadi, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Di antaranya menjaga kemaluan. Jadi jadi jangan berpikir ketika misalnya kita main belakang, pasangan kita nggak tahu, suami kita nggak tahu, suami kita lagi dinas atau keluar atau seterusnya, terus kita DM-an atau kita WA-WA-an atau sampai terjadi kita nggak jaga kemaluan. Jangan pernah berpikir bahwa misi itu akan berhasil. Karena Allah yang maha melihat kita ketika kita WA-WA-an, DM-an, berkomunikasi di belakang suami kita. Allah yang melihat itu semua menyatakan Anda tidak akan mendapatkan keberuntungan. Jadi jangan berpikir misi itu akan berhasil. Walaupun suami kita nggak tahu. Sampai wafat suami kita nggak tahu. Suami kita pikir kita Masya Allah, istri yang soleha, istri yang baik, istri yang menjaga. Padahal ketika suami kita pergi, nggak ada, atau keluar rumah, atau safar, atau dinas, atau studi lagi, atau pelatihan, atau seminar, kita main belakang. Nggak ada yang tahu, kecuali Rabbul Alamin. Kecuali malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akan membuat hidup kita berantakan di dunia, apes kita, sial kita, dan di akhirat kita kehilangan hadis ini, kita terancam kehilangan hadis ini, kita terancam kehilangan hadis ini, kita terancam kehilangan surga jamaah. Cuman gara-gara kenikmatan sesaat, kenikmatan beberapa menit, oh berantakan. Dan jangan berpikir kesialan atau keapesan di sini hanya tentang penyakit menular atau penyakit kelamin menular karena hubungan seks, bukan. Itu mah cuma salah satu hukuman. Ada banyak cara lo buat. Ada banyak cara Allah buat. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang-orang beriman yang menjaga kemaluannya. Berarti pemahaman mafhum mukhalafah yang tidak menjaga kemaluan bermasalah. Dan zaman sekarang menjaga kemaluan itu lebih umum daripada zina, mohon maaf, penetrasi. Kita semua tahu lebih umum daripada menjaga atau daripada tidak berzina yang bermakna penetrasi. Lebih betapa banyak orang tidak menjaga kemaluannya, tapi dia nggak berzina dalam arti dia tidak penetrasi, tapi jelas dia berikan kemaluannya kepada bukan suaminya dengan cara-cara yang tidak patut kita bicarakan di forum seperti ini. Sekali lagi, itu membuat apes. Makanya dari apes atau apes atau sial yang terlihat, misalnya kepergok, dia lagi check in di sebuah kamar, kepergok, ketahuan, kebaca WA-nya,
sampai apes dan kesialan yang menurut logika manusia nggak ada hubungannya dengan kasus itu. Tapi apa? Tapi Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian itu karena dosa dan perbuatan kalian. Surat Asy-Syura ayat 30. Mungkin kita nggak merasa, enggak, skandal aku baik-baik aja. Tenang-tenang aja. Oh iya, yakin. Allah bisa buat masalah di arah selatan Anda karena Anda tidak menjaga kemaluan dari arah utara Anda. Atau utara kenanya di selatan. Masalahnya di utara, kenanya di timur atau barat. Apa susahnya bagi Allah? Dan jangan berpikir kesialannya di H+1 atau di saat itu. Biasanya di saat itu nggak dikasih apa-apa, terkesan nggak dikasih apa-apa. Setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Oh, kalau kita nggak bertobat-tobat dan nasuha, oh berat jemaah, berat. Hidup akan dihantui itu terus dan kena aja. Maka jaga kemaluan. Ingat, ini bukan tentang sebatas zina yang berkaitan dengan penetrasi. Jaga hijab kita. Ketika Allah berbicara tentang zina, apa larangan Allah Subhanahu wa taala atau apa kalimat dan diksi yang Allah gunakan? Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian dekati zina. Jangan dekati. Jangan dekati. Karena zina itu keji dan buruk. Keji dan buruk. Jangan pernah dekati zina. Zina itu keji dan buruk. Jangan pernah dekati. Jangan pernah mulai DM-an. Jangan pernah mulai telepon-teleponan yang gak jelas. Jangan pernah memulai komunikasi jika arahnya ke sana. Jika hidup kita mau beruntung, gitu aja. Kalau hidup mau beruntung, lalu nanti di akhirat kita dapat pengumuman, masuklah dari pintu surga manapun yang Anda inginkan, jaga. Dan khususnya ibu-ibu sekalian, khususnya ketika kita sudah menikah, jangan pernah coba-coba. Itu fatalnya minta ampun. Cukuplah kita kebayang betapa fatalnya dosa ini, bahwa Allah dan Rasulnya menerapkan hukuman mati kan, apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan dilakukan oleh pemerintah yang sah. Oh, itu mengerikan. Itu yang perlu kita camkan. Dan bagi yang belum menikah, itu hukumannya cambuk 100 kali. Lalu diasingkan 1 tahun. Diasingkan. Ini masalah nggak mudah. Maka jaga. Dan bagi yang dulu pernah khilaf, taubatan nasuha, nyesel minta ampun.
Tobat sepanjang hidup, tobat dalam masalah ini. Karena kita nggak pernah tahu tobat kita diterima Allah apa tidak. Jangan kepedean. Inti tobat itu penyesalan. Tunjukkan penyesalan kita. Karena kalau Allah nggak terima tobat kita, itu seumur hidup itu bisa sial terus. Seumur hidup bisa sial terus. Seumur hidup bisa sial terus. Dan kalau Allah kasih kenikmatan, bisa-bisa istidraj itu. Bukan benar-benar berikan, itu istidraj. Gara-gara dosa-dosa kita yang belum kita tobati dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Jadi, simpel aja deh. Gimana sih penyesalan seseorang kalau dia duduk di kursi tersangka gitu ya, atau terdakwa, tersangka di depan pengadilan, dan dia akan divonis mati. Gimana sih penyesalannya tuh kayak apa? Nah, coba lakukan hal gitu. Bukan santai, iya tuh dulu aku tuh begini ya, biasa ketawa, hahaha. Hadirin, itu bukan penyesalan. Penyesalan itu setiap ada pembicaraan mengarah ke sana, mungkin air mata kita menetes, apalagi wanita. Keluarkan air mata Anda. Tangisilah dosa-dosa yang lalu. Karena kalau Anda nggak menangis di dunia, jangan sampai Anda menangis di akhirat. Dan nangis di akhirat nggak ada gunanya. Kalau di dunia, itu salah satu tanda pertobatan kita, tobatan nasuha. Sebagian ulama mengatakan at-taubatu dumu'. Taubat itu air mata penyesalan. Itu yang zinanya sekali. Gimana yang zinanya 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali? Dia pikir nggak akan dibiarkan begitu saja? Enggak. Sial. Lawan dari keberuntungan. Sial. Mafhum mukhalafah. Dan kepuncak dari kesialan adalah jika dia gagal masuk surga pada hari kiamat kelak. Dia gagal masuk surga pada hari kiamat kelak. Dan hadirin yang Allah muliakan, masalah ini bukan sebatas hak suami loh. Saya tahu ada laki-laki suami, saking cintanya sama istrinya selingkuh, zina, dimaafkan sama suaminya, dan istrinya jalan terus, atau nggak berubah-berubah. Sebagaimana sebaliknya kan, ada banyak laki-laki berzina karena saking cintanya, ketergantungannya, istrinya udah deh. Hadirin, apakah dengan sebatas suami kita ridho kepada kita, itu dosa zina bisa terhapus? Enggak kan? Gak bisa. Harus tobat sama Allah. Karena ini hak Allah Jalla wa'ala. Ini hak Allah. Sebelum jadi hak suami kita, ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti kalau nggak taat sama perintah suami, lalu suami maafkan, ridho, udah aman. Tapi masalah zina, jaga kemaluan, ini hak Allah. Sebelum hak suami. Ada sebagian orang, tenang aja Ustadz, suami saya ridho kok ini. Tapi dia nggak ada merasa bersalah sama sekali. Dia nggak sujud minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suami Anda nggak mau permasalahkan. Bahkan kan di sebagian tempat atau dengan gaya hidup bebas,
lebih nggak masuk akal lagi sampai tukar pasangan. Itu suaminya ridho apa enggak? Suaminya ridho, tukar pasangan. Apakah berarti dia bebas melakukan apapun karena alasannya suami saya ridho? Loh enggak. Ini hak Allah. Ini hak Allah Jalla wa'ala. Ya kita nggak tobat-tobat nasuha dan tobat seumur hidup lah, minta ampun sama Allah. Karena bisa jadi kesialan kita di hari-hari ini itu gara-gara kejadian waktu dulu. Dan sebagian wanita merasa amannya gimana? Dulu waktu aku berzina sama suamiku juga Ustadz. Tapi sebelum kita married, itu tadi poinnya. Emangnya karena Anda berzina dengan laki-laki yang akhirnya jadi suami Anda, itu masalah clear? Oh enggak. Jangan pernah berpikir demikian. Itu hak Allah. Kan banyak orang begitu. Dia nggak merasa bersalah, kenapa? Karena dia pikir dia tidur dan dia berzina dengan laki-laki yang akhirnya menikahi dia, dan ia lakukan itu dalam sebuah ikatan rumah tangga yang sah atau pernikahan yang sah. Lalu dengan santainya sebagian pihak mengatakan, kan sama-sama aja Ustaz, rasanya sama kok. Oh, beda. Pada saat Anda belum menikah, Anda nggak menjaga kemaluan Anda. Anda melakukan dosa besar. Dan itu mengundang kesialan. Dan bisa menggagalkan harapan Anda mendapatkan pintu surga yang Anda ingin pilih sesuka hati Anda pada hari kiamat kelak. Kan berpikir dengan orang yang sama yang menikahi kita pada akhirnya, bahwa semuanya impas, semua biasa, semua ini karena ya laki-laki yang meniduri aku ya akhirnya jadi suamiku. Enggak. Ini tentang status Anda sebagai hamba Allah, status Anda sebagai seorang muslimah, status Anda sebagai seorang mukminah yang Allah perintahkan untuk menjaga kemaluan Anda. Dan Allah janjikan keberuntungan dan pemahaman terbaliknya, kalau Anda langgar itu, Anda akan sial. Dan puncak kesialan, gagalnya masuk surga. Gagalnya masuk surga. Hati-hati. Dan khususnya setelah berumah tangga, setelah kita berstatus istri, fatal. Demi Allah fatal. Makanya hadirin Allah muliakan, ciri-ciri wanita istri soleh adalah dalam surat An-Nisa 34 yang sudah sempat kita bahas, hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Itu wanita menjaga hak suaminya ketika suaminya nggak ada, menjaga dirinya, menjaga kemaluannya, dan menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak ada. Karena kalau itu dilanggar tambah parah. Oh, kalau single aja sial, apalagi ini berkaitan dengan hak suami. Apalagi jika karena hal tersebut suami kita tidak ridho dengan kita. Aduh, udah nggak jaga kemaluan,
berzina, lalu suami kita nggak ridho. Kita buat suami kita nggak ridho gara-gara hal simpel aja, jamaah ibu-ibu. Itu sholat nggak naik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita nggak melewati telinga kita. Nanti kita akan bahas hadisnya biidznillah ta'ala. Apalagi kasus kayak beginian. Aduh. Kita ngecewain suami kita hal biasa, biasa nih, normal. Itu sholat nggak sampai ke Allah. Sholat nggak sampai. Nah kalau sholat aja nggak sampai, ya gimana kita mau masuk surga? Kalau sholat kita aja nggak nyampe, gimana hidup kita mau berkah? Apalagi kita khianati dalam hal yang paling sensitif dalam rumah tangga. Kita selingkuh di belakang dia, di belakang suami kita, itu fatal, luar biasa. Yang terakhir jamaah sekalian, wa ata'at ba'laha. Yang terakhir, agar kita dapat tiket itu, kita taat kepada suami kita. Kita taat kepada suami kita. Kita taat kepada suami kita. Dan yang dimaksud taat kepada suami, taat kepada suami apapun perintah suami, kecuali jika maksiat atau mengajak kepada maksiat. Selebihnya harus taat. Selebihnya harus taat. Satu-satunya pengecualian, satu-satunya kondisi di mana kita boleh nggak taat jika diperintah untuk maksiat atau dalam kemaksiatan, itu nggak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah. Selebihnya wajib taat. Dan insya Allah di pertemuan yang lain, insya Allah kita akan bahas secara detail tentang ketaatan kepada suami. Tapi secara garis besar dulu, taat kepada suami itu secara baik hal kecil, apalagi hal besar, kecuali jika maksiat, itu aja. Jadi pertanyaannya, kalau diperintah suami ini maksiat atau bukan, gitu aja. Bukan aku nggak bisa, aku nggak mau, aku tapi kan enggak, bukan itu. Mau masuk surga nggak? Mau masuk surga dari pintu yang bebas dia inginkan nggak? Pertanyaannya simpel. Kalau diperintah suami dan kita bingung nih, ini maksiat atau bukan, itu aja. Kalau bukan, bismillah, jalan. Bukan, tapi aku nggak bisa. Kamu kan tahu aku gimana. Aku kan bukan tipikal seperti itu. Bukan. Pertanyaan simpel, mau masuk surga atau enggak? Mau masuk surga atau tidak? Jika hal-hal ini disempurnakan, maka kita akan masuk surga biidznillah ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya, hadis ini mengundang tanda tanya. Kemana kewajiban-kewajiban yang lain? Kenapa nggak disebutkan? Sebagai contoh, mana zakat? Apakah wanita dengan bebas nggak perlu bayar zakat? Mana haji? Bukankah wanita juga wajib naik haji? Mana kewajiban-kewajiban yang lain?
Jamaah yang Allah muliakan, camkan baik-baik bahwa ternyata ada rahasia besar dari 4 amalan di atas. 4 amalan di atas. Kata para ulama, sebagaimana bisa dicek dalam kitab Tanwir Syarah Jami' Shaghir, 4 amalan di atas. Apa saja 4 amalan di atas? Ibu-ibu udah lupa? Udah lupa gimana masuk surga? Salat 5 waktu, terus puasa Ramadan. Yang ketiga, menjaga kemaluan. Yang keempat, taat kepada suami. Itu kata para ulama, ummahatu af'alil khair. Ini induk-induk kebaikan. Induk-induk kebaikan. Jadi di antara amal-amal induk-induk kebaikan. Fa'idha wufiyat biha ukita syarra ma adaha. Kalau seorang wanita bisa total dalam menjaga 4 amalan ini, maka insya Allah dia akan bisa juga mengerjakan yang lainnya dan terjaga dari keburukan yang lainnya. Jadi pegang 4 ini, yang lain bisa dilalui insya Allah. Pegang 4 amalan ini, yang lain bisa dilalui. Makanya sebagian ulama yang lain mengatakan, atau sebelum itu ya, ambil contoh misalnya sholat. Apa firman Allah tentang sholat dalam surat Al-Ankabut ayat 45? Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau seorang wanita benar-benar menjaga sholat 5 waktunya, maka dipastikan dia nggak akan gibah. Asal sholatnya benar. Dia nggak akan gibah, dia nggak akan suka fitnah, dia nggak akan suka hoax, dia nggak akan suka ngomongin orang, dia nggak akan berbohong, dia nggak akan adu domba, dia akan jaga lisan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, dia nggak akan umbar auratnya, tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar, dia akan jaga semuanya. Makanya 4 amal ini nggak main-main. Ini induknya, ini diantara induk-induk kebaikan. Seorang wanita bisa pegang ini, aman. Jadi jangan berpikir, oh berarti 4 aja dong Pak Ustadz. Berarti asal aku 4 ini aku boleh gibah dong. Aku tuh hobi ngomongin orang. Kayaknya tuh mulut gatel kalau ngomongin orang. Oh berarti Anda nggak ngerti hadis ini. Hadis ini maksudnya, ini 4 amalan, induk. Kalau bisa pegang ini, yang lain bisa. Puasa Ramadan. Puasa itu melatih kita untuk mengatakan tidak pada yang haram. Dan ketika lagi puasa, jangankan yang haram. Yang mubah aja kita tolak. Ketoprak, mubah. Tapi ketika ditawarkan tanggal 3 Ramadan, jam 10 pagi, kita akan tolak. Mentok-mentok kita minta bungkus, lalu dimakannya pas maghrib, kita akan tolak. Jadi ini kontrol nafsu. Begitu ini nafsu bisa kontrol, yang lain itu mudah. Begitu dia hasanat farjaha, menjaga kemaluan, dia akan, dan jaga kemaluan berarti tidak mendekati zina, dia akan jaga tubuhnya, dia akan jaga jarak, dia akan jaga lisan, bahkan dia akan bertahan, dia akan pertahankan itu kehormatan atau kemaluannya. Bahkan sebagian ulama fikih
Tadi belum kita sebutkan, sebagian ulama fikih, jamaah ibu-ibu sekalian, berkaitan dengan menjaga kemaluan. Itu apapun ancamannya, harus kita pertahankan kemaluan kita, atau harus kita jaga. Berbeda dengan harta, beda dengan uang. Uang itu, atau barang, ibu-ibu lagi pakai tas branded misal mahal, atau bawa uang cash atau bawa emas, lalu ada yang nodong, lalu diancam, serahkan tas kamu atau serahkan tas ibu atau saya tusuk dan ibu mati. Ibu punya dua opsi, mau dilawan atau serahkan. Kata Allah, kembalikan kepada masalah. Kalau mau serahkan, serahkan aja. Udah, serahkan harta, jaga nyawa, karena diancam. Tapi kata sebagian para ulama, kalau diancam kemaluan, jangan, nggak boleh dikasih, nggak boleh dikasih. Ada seorang laki-laki mengancam seorang wanita, dia ingin memperkosa atau menidurinya, kalau nggak ditusuk atau dibunuh atau lawan, kata para ulama, nggak boleh dikasih. Kalau kemaluan tidak boleh, nggak ada excuse. Dan kalau wanita itu wafat, mati syahid. Man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa yang wafat karena memperjuangkan kehormatan atau kemaluannya, maka dia mati syahid. Jadi itu bedanya. Kemaluan ini luar biasa, harus dijaga, makanya ibu sekalian. Jadi kalau diancam mau dibunuh sekarang, harus dijaga, apalagi cuman rayuan dalam tanda kutip. Ini harus dipertahankan berdarah-darah. Makanya kan sebagian wanita menjadi korban pelecehan atau pemerkosaan itu karena nggak berani melawan. Walaupun kita sangat respect, pasti berat, nggak mudah. Kan kita bisa mengerti perasaan mereka dan kita harus dukung. Kita harus kasih dukungan moral dan semangat agar tidak trauma dan seterusnya. Tapi yang perlu kita koreksi adalah harus berani ngelawan. Kalau harta kasih aja udah. Dia minta apa? Aduh, dia minta uang cashku berapa, 5 juta. Terus kamu apa? Aku kasih. Bagus, udah kasih aja deh. Tapi kalau kehormatan tidak. Itu dijelaskan sebagian para ulama fikih, diantaranya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini menunjukkan bahwa bagaimana wanita harus mati-matian menjaga kehormatan atau kemaluannya. Jadi ini induk. Jadi kalau wanita punya prinsip menjaga dirinya kayak begitu, insya Allah maksiat-maksiatan dia bisa jaga. Bismillah. Lalu taat kepada suami. Jujurlah ibu sekalian. Emangnya taat kepada suami gampang? Oh, susah. Tapi tanpa sadar, itu adalah edukasi kehidupan yang sangat bagus buat kita. Kalau kita bisa sukses, kita berarti bisa meredamkan hawa nafsu kita. Kita bisa menundukkan dan mengontrol ego dan emosi kita. Dan itu akan berdampak ke amal-amal yang lain. Ini bukan tentang hanya taat kepada suami. Ini tentang menekan ego wanita, hawa nafsu wanita, dan emosi wanita. Kalau ia bisa, maka ia akan sukses insya Allah. Makanya 4 ini induk. 4 ini induk. Terus yang berikutnya, salah satu jawabannya kenapa yang lain nggak dilibatkan, selain 4 ini induk, 4 ini adalah gambaran bagaimana wanita yang sudah menikah itu menjalankan kehidupannya. Artinya apa? Wanita yang sudah menikah, dia jaga 2 hak. Yang pertama hak Allah, lalu hak suaminya. Maka dia akan masuk surga.
Itu yang dijelaskan oleh para ulama seperti Imam Ahmad bin Abdul Halim ketika menjelaskan hadis ini. Al-mar'u idza tazawwajat kana zawjuha amlak biha min abawaiha wa ta'atu zawjiha 'alaiha aujaba. Seseorang wanita kalau menikah, maka suaminya lebih berhak dibanding kedua orang tuanya. Maka taat kepada suaminya itu lebih wajib daripada yang lain, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, 3 amalan, sholat, puasa, menjaga kemaluan, adalah amalan-amalan induk yang berkaitan dengan hak Allah. Sholat, puasa, menjaga kemaluan adalah amalan-amalan induk yang berkaitan dengan hak Allah. Taat kepada suami adalah amalan induk yang berkaitan dengan suami. Kita pegang 2 ini, insya Allah kita masuk surga. Dan jamaah sekalian, hak Allah harus dikedepankan dibanding hak suami. Makanya kata para ulama, lihat penyebutan taat kepada suami. Coba kita buka lagi hadisnya, terjemahannya. Penyebutan taat kepada suami itu di terakhir setelah 3 amalan yang berkaitan dengan hak Allah. Sholat, lalu puasa Ramadan, lalu menjaga kemaluan, baru setelah itu mentaati suami. Selama tidak maksiat. Lihat terakhir, kata para ulama, bagaimana dijelaskan dalam kitab Tanwir Syarah Jami' Shaghir, ada pesan kenapa disebutkan terakhir. Itu menunjukkan prioritaskan hak Allah baru suami. Prioritaskan Allah baru suami. Nomor 1 kan Allah baru suami. Karena 3, sholat, puasa, jaga kemaluan, itu Allah, Allah, dan Allah. Kenapa demikian? Karena salah satu penyebab gagalnya wanita jadi wanita salehah, padahal dia udah jadi wanita baik-baik, bukan wanita nakal, ternyata karena dia lebih mencintai suaminya dibanding cinta kepada Allah. Ternyata karena dia menomorsatukan suaminya di atas Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pesan, kata sebagian para ulama, lihat, sholat, puasa, lalu jaga kemaluan, 3 hak Allah, baru 1 hak suami, atau 1,5 kalau mau dikatakan, karena menjaga kemaluan setelah hak Allah, hak suami ketika kita menikah, 1,5, 2,5 versus 2,5 baru 1,5. Sekali lagi, dan ini harus dicamkan khususnya bagi yang hijrah, karena peluang bagi ibu-ibu atau wanita yang hijrah untuk lebih cinta kepada suami dibanding cinta kepada Allah itu lebih besar daripada peluang dia nggak sholat 5 waktu misalnya, karena udah hijrah. Peluang dia lebih cinta kepada suami daripada cinta kepada Allah itu bisa jadi lebih besar daripada peluang dia tidak puasa Ramadan. Jangankan yang sudah hijrah, yang belum hijrah biasanya puasa Ramadannya komplit, apalagi yang sudah hijrah. Tapi ujiannya justru di suaminya, bukan karena perselingkuhan, bukan karena pengkhianatan, justru karena lebih cinta kepada suami daripada cinta kepada Allah. Dan ketika menunaikan hak suami, tidak ada niat takarrub kepada Allah, karena dalam hatinya hanya suami, suami, suami. Dan itu menghancurkan kita sebagai seorang wanita. Dan ingat, Allah itu pencemburu.
cinta sama suami jelas, tapi harus tahu posisinya ada di mana, selalu di bawah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ini, puasa hak Allah, sholat hak Allah, puasa hak Allah, jaga kemaluan hak Allah, baru taat kepada suami. Inilah keterangan sebagian para ulama yang berusaha kita sarikan dengan segala keterbatasan kita. Semoga ibu-ibu sekalian bisa masuk surga dari pintu yang diinginkan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat. Iya, kita mulai. Kenapa pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, pertanyaan ketiga itu jam 9 lewat 13, 9 lewat 14, 9 lewat 15, padahal kajiannya baru jam 1. Pertanyaannya udah datang dari jam 9.13. Ini nyolong start berarti. Kalau di lomba lari, ini diskualifikasi. Alhamdulillah kita nggak lomba lari. Insya Allah kita jawab kalau kita tahu ilmunya. Wallahu ta'ala bisawab. Oke, pertanyaan pertama yang jam 9.13 nyolong start, tapi nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang istri, qadarullah, pada saat ta'aruf dan dengan segala keterbatasan ilmu yang ana miliki, ada beberapa poin yang ana kurang detail dalam penyampaiannya kepada beliau, sehingga ketika menikah suami pun kecewa dengan fisik ana. Semua permasalahan yang ana alami bermula dari masalah fisik ana yang tidak disukai oleh suami, dari mata minus, gigi berlubang, dan lain-lain. Sampai akhirnya suami terus mencari kekurangan yang ana miliki. Selama 1 tahun lebih ini ana berusaha memperbaiki penampilan ana. Alhamdulillah ada progresnya Ustadz, namun tidak banyak. Tapi suami tidak memberikan respon yang begitu baik terhadap progres ana, karena beliau mau progres yang cepat dan sesuai keinginan beliau. Sampai akhirnya ana berada di titik di mana ana merasa bahwa rumah tangga ana dengan suami sudah tidak sehat lagi karena kurangnya komunikasi di antara kami. Setiap diajak bicara suami menolak dengan alasan lagi-lagi fisik ana. Diajak bicara menolak karena fisik. Ada hubungannya ya? Tapi kalau itu Pak, dibuat hubungan aja. Sampai ana tanya sama suami, rumah tangga ini sebenarnya mau dibawa kemana? Namun jawaban beliau sangat menyakitkan hati ana, dan akhirnya kami sampai pada titik di mana kami memutuskan untuk berpisah karena khawatir akan terus-terusan saling menyakiti dan bertambah dosa-dosa kami disebabkan tidak bisanya kami menunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Saat ini kami masih mencoba bicara kepada kedua orang tua kami. Pertanyaannya, apakah keputusan kami yang kami ambil ini sudah tepat Ustadz? Karena kami khawatir salah dalam mengambil keputusan. Mohon solusi nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khair. Afwan kalau terlalu panjang Ustadz, agar jelas semuanya. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Sedih sekali ya jemaah ya. Dan mungkin sebagian ibu-ibu banyak yang gemes nih baca pertanyaan seperti ini. Mungkin sebagian langsung dasar laki-laki gitu ya. Tapi enggak kan. Ibu-ibu di sini insya Allah baik-baik semua. Amin. Gini loh jemaah sekalian, ini salah dari awal. Salah dalam proses, atau yang biasa diistilahkan hari ini proses ta'aruf. Jadi tidak, itu kan yang harus kita ingatkan, kita itu tidak setuju dengan pacaran sebelum menikah.
karena penuh dengan kemaksiatan. Tapi juga solusinya bukan proses yang sangat prematur sebelum pernikahan, akhirnya menimbulkan kekecewaan, ketidakpuasan yang sebenarnya itu dibahas para ulama ketika proses sebelum menikah. Tapi karena kita tidak melalui itu, dan sebagian dengan alasan agar tidak berzina atau tidak fitnah, padahal itu ada dalam, dan itu juga tidak mengarah ke zina dan tidak menimbulkan fitnah insya Allah jika dilakukan secara proporsional. Akhirnya terjadinya setelah menikah efeknya, dan itu banyak banget. Itu yang kita sedihkan dan kita miriskan, dan semoga kita terjaga dari hal-hal tersebut ya. Alhamdulillahilladzi afana mimma btalaha bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Tapi ini harus jadi bahan introspeksi bagi kita semua, baik yang bertanya maupun yang mau berproses, atau ibu-ibu yang punya anak. Hati-hati dengan proses yang prematur atau proses yang terlalu cepat, dalam arti cepat itu nggak ada waktunya, tapi maksudnya adalah proses yang tidak komplit, itu poinnya mungkin, bukan terlalu cepat, tidak komplit. Kalau komplit ya jangan ditunda-tunda. Kalau bisa besok nikah, nikahin aja besok, prosesnya cuma 1 hari, tapi semuanya komplit. Tapi kalau belum komplit semua yang diinginkan dan semua yang dijelaskan para ulama, hati-hati, karena bisa berdampak setelah nikah nanti. Dan itu kejadian banyak. Dan akar masalahnya karena ketidaktahuan ilmu kita tentang proses tersebut, dan hanya modal semangat aja. Kita apresiasi, kita hargai semua pihak yang semangat untuk tidak terjatuh pada sarana perzinaan, semua pihak yang semangat untuk menempuh jalan yang tidak pacaran. Tapi kalau tidak komplit akan menimbulkan masalah berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, yang perlu kita camkan, faktor fisik itu dianggap loh oleh para ulama, bahkan sekali lagi sampai sekaliber Thabit bin Qais yang dijamin surga aja, istri beliau minta cerai karena faktor fisik. Karena tujuan menikah itu agar ditolong oleh Allah, yuridul afaf, kita ingin menjaga diri dari zina. Menikah itu yuridul afaf, menjaga diri atau menjaga kehormatan. Dan untuk menjaga kehormatan minimum ada standar minim gitu loh, yang kalau itu terpenuhi kita bisa jaga diri. Dan setiap orang tuh beda-beda, makanya disuruh nazar, melihat, dan harus cek, dan itu panjang pembahasannya. Jadi memang faktor fisik memang dijadikan pertimbangan. Jadi mohon maaf banget sama akhwat yang bertanya, memang faktor fisik dijadikan bahan pertimbangan, dan bukan berarti yang bertanya ini nggak cantik atau jelek, enggak, karena ini kan relatif. Sangat besar kemungkinan bagi seorang laki-laki, sebut saja Abdullah, ini wanita biasa banget, dia nggak tertarik sama sekali, bahkan nggak mau dia deket-deket sama wanita ini, sebut saja Mawar nih wanita. Abdullah kalau ditanya Mawar cantik nggak? Enggak sama sekali. Mau proses? Enggak mau. Tapi bagi Abdurrahman, ya Allah, Mawar itu Mawar udah. Ismun ala musamma, kalau kata orang Arab. Fisiknya kayak namanya udah indah, udah Mawar indah gitu. Padahal
mukanya mawar ketika dilihat Abdullah dengan mukanya mawar ketika dilihat Abdurrahim atau Abdurrahman sama aja. Dia nggak pakai topeng. Tapi ya fisik itu relatif dan subjektif. Jadi fisik diakui, dijadikan bahan pertimbangan. Tapi jangan minder bagi yang bertanya atau wanita-wanita yang lain atau laki-laki yang merasa fisiknya nggak nggak oke itu kan versi siapa gitu loh. Ya versi saya, iya versi saya. Nanti kalau belum tentu versi seorang wanita gitu, kalau kita laki-laki mengatakan kita nggak tampan, atau sebaliknya nggak cantik itu versi siapa ibu-ibu? Ya versi aku, Pak Ustadz, aku kan tahu diri. Belum tentu di mata seorang laki-laki nanti Mbak terlihat nggak cantik, bisa jadi cantiknya minta ampun. Padahal kita udah nggak pede. Kalau ditanya bagian tubuh mana yang paling buat nggak pede, ada wanita bilang hidung. Kenapa? Karena pesek. Dia terus terang aja. Kalau nggak percaya ukur aja pakai penggaris. Aku udah coba. Hidung gue paling pesek dari satu angkatan, Pak Ustadz. Bayangkan, bukan satu kelas, satu angkatan waktu sekolah. Tapi dia dapat jodoh seorang laki-laki ganteng, tampan, kaya, soleh. Dan ketika ikhwanya ditanya, apa faktor fisik yang paling membuat Anda yakin nikah sama wanita ini? Itu dia bisa jawab, hidungnya. Loh kok bisa? Padahal hidung bagian yang paling membuat si wanita ini minder. Tapi bagi laki-laki enggak. Hidungnya. Kok bisa sih? Padahal dia minder. Wah, bagi saya hidungnya, ya Allah, imut-imut, minimalis. Ini yang paling mungil, Masya Allah. Bayangkan 3 kata semua indah-indah. Minimalis, mungil, imut-imut. Itu kan nama lain dari pesek, coba sekalian. Tapi dilihat dari kacamata yang terpukau gitu loh. Jadi udah deh. Intinya, mohon maaf, fisik memang diperhitungkan, tapi jangan minder. Fisik itu beda-beda. Fisik beda-beda. Fisik itu beda-beda. Dan unik. Dan mata laki-laki, mata wanita, di antara laki-laki wanita beda. Itu poin. Wallahu ta'ala misal. Iya kan, sebagian orang bilang kulit putih itu Masya Allah. Nah, saya tahu ada banyak laki-laki itu suka wanita kulit hitam atau kulitnya gelap, katanya eksotis. Dan saya tahu ada banyak wanita yang punya paras cantik itu suka sama laki-laki yang kulitnya hitam atau gelap. Ngeliat laki-laki kulit putih atau yang bersih nggak, biasa aja. Tapi ngeliat yang gelap atau yang hitam, kata mereka itu baru cowok, Ustadz, gitu katanya. Cowok tuh gitu. Saya kira semua relatif lah. Ini poin yang berikutnya. Jangan buat langkah mengakhiri pernikahan dulu. Masing-masing fight dulu. Walaupun sekali lagi Nabi SAW mengamini ketika istrinya Thabit bin Qais ingin bercerai karena faktor fisik. Tapi pertanyaan besar, apakah kita sudah bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin sebelum kita melihat ke pintu perceraian? Kalau ingin solusi, bertakwalah. Dan bertakwa jangan setengah-setengah, semaksimal mungkin. Jadi masing-masing pihak pertahankan dulu rumah tangga ini dengan semaksimal mungkin, lalu lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, perbaiki ibadah, perbaiki sholat, khususnya sholat, perbaiki zikir, lalu coba datang ke ahli ilmu minta nasihat, coba datang berdua minta nasihat, lalu
hati ini penuhi dengan zikrullahi azza wa jal, mengingat Allah dan mengingat perbuatan-perbuatan Allah, dan jangan hati ini dihabiskan untuk mengingat makhluk. Lalu kita lihat apakah masih bisa dipertahankan terus atau tidak. Dan saya rasa sebelum memutuskan hal tersebut, lagi-lagi minta nasihat secara khusus ke ahli ilmu. Wallahu ta'ala bishawab. Dan jangan lupa perbanyak istighfar dan taubat. Dan si suami juga jangan salahkan istri karena fisik istri. Memang tadi lihat istrinya jujur, karena keterbatasan ilmu istri dia nggak cerita, atau ada yang nggak dia ceritakan. Tapi pertanyaannya, kenapa suaminya nggak nanya waktu itu? Kenapa suaminya nggak nanya? Nanti suaminya jawab lagi, ya aku nggak tahu juga Ustadz. Ya sama-sama kan berarti. Jadi jangan nimpakan kesalahan ke wanita atau ke istri kita aja. Berat loh, apalagi wanita. Kita laki-laki tuh lebih gampang cuek masalah fisik ketika dikritik dibanding wanita cuek terhadap fisiknya ketika dikritik. Itu berat bagi wanita. Kita harus mengerti perasaan itu. Oleh karena itu, kenapa nggak nanya? Kan gini, simpel gini. Laki-laki nih ketika mau menikah, artinya dia mau melangkah untuk menjadi apa? Menjadi suami, Ustaz. Oke, selain nama lain dari suami, sebagai pemimpin, maka dia harus tahu dong spek semuanya dan apa unsur yang dibutuhkan untuk jadi pemimpin. Dan salah satunya masalah fisik, dia harus cek. Maka ini kesalahan kedua belah pihak, dan mari istighfar dan introspeksi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz, keluarga, dan tim serta seluruh umat Islam senantiasa mendapatkan rahmat kasih sayang Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz ingin bertanya, saya memiliki anak yang merupakan cucu pertama dari pihak saya, ibunya, dan suami saya, bapaknya. Oh, Masya Allah. Jadi anak kita ini cucu pertama dari dua kubu, dua kutub kita dan kutub suami kita. Seru nih biasanya nih. Benar kan? Sehingga anak saya menjadi rebutan. Hampir tiap akhir pekan kami harus mengunjungi nenek. Bahkan tiap bulan kami harus menginap di kedua nenek. Saya melihat ada perubahan pada karakter anak saya. Setiap mereka di rumah nenek, mereka cenderung manja dan matre. Dan mana hal itu mereka tidak lakukan di rumah. Saya pernah minta agar mengurangi jadwal menginap ke rumah nenek kepada suami saya. Namun suami saya berkata, orang tua kita sudah tua. Ya iya, namanya juga orang tua. Orang tua kita sudah tua. Mau kapan lagi kita nyenengin mereka? Kamu nggak lihat wajah bahagia orang tua kita ketika cucunya datang? Ya. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Di satu sisi saya ingin berbakti kepada orang tua, tapi di sisi lain saya khawatir dengan pendidikan karakter anak saya. Jazakallah khair Ustadz. Ya, makasih banyak. Semoga Allah memberkahi ibu yang bertanya dan suaminya ya, yang punya spirit berbakti sama orang tua mereka. Ini Masya Allah. Jadi pertama bersyukur dulu. Bersyukur punya suami kayak begini, yang punya semangat berbakti dan menyenangkan orang tua kita semua. Susah loh punya suami kayak begini. Jadi tolong dijaga dan disyukuri, jangan dikeluhi dulu. Yang kedua, jamaah sekalian, tetap berbakti kepada orang tua harga mati, tapi menjaga hati anak-anak juga harga mati. Dan ini kendalanya. Secara umum memang kondisinya demikian kalau anak kecil sama kakek neneknya, kecuali yang dirahmati oleh Allah, kecuali yang diberikan taufik. Tapi banyak kasus sulit karena kakek nenek itu secara umum, mohon maaf,
itu kesulitan menemukan kata tidak di dalam kamus mereka kalau ketemu cucu-cucunya. Jadi kalau kakek nenek itu biasanya kamusnya paling sering ketemu kata halalan toyibah, semuanya halalan toyibah. Kalau nyari kata di kamus kakek nenek itu yang paling sering ketemu itu boleh, 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 halal, 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 halal. Pokoknya semua dikasih. Nggak ada, jarang banget ada kata haram dalam kamus kakek nenek. Kata tidak boleh dalam kamus kakek nenek. Yang ada semua dihalalin. Nggak semua tentu saja. Dan kalau nggak bener nggak usah baper. Justru semakin kita baper kayaknya bener nih, gitu. Tapi insya Allah ibu-ibu dijaga oleh Allah ya. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini yang jadi kendala. Peraturan yang kita bangun secara disiplin itu bisa runtuh hanya dalam 2 jam di rumah kakek nenek, gitu loh. Kita udah bilang pokoknya nggak boleh jajan somai. Tukang somai lewat, gitu. Dan anak-anak kita kan biasanya pinter-pinter. Tukang somai lewat, dia ke neneknya, bukan ke mamanya. Terus pasang muka sedih, gitu loh. Atau misalnya kasih bahasa-bahasa nggak langsung, kayaknya somai itu enak banget ya nek ya, gitu. Ya udah, mau kamu? Pesan dong. Kayaknya tuh berbakti sama orang tua, gitu loh. Padahal ini modus ini, emang anak-anak ini cerdas-cerdas. Kenapa? Nggak boleh sama mama. Udah, bilang sama mamu, nenek yang suruh kamu makan somai. Bener nek, bener. Ya udah beli deh, menang 1-0. Jadi ini masalahnya. Anak-anak kita ini pinter-pinter. Kenapa? Karena orang tuanya kan pinter-pinter, masya Allah. Ya anaknya pinter-pinter juga. Jadi bisa jadi itu satu rumah yang ngontrol tuh anak-anak kecil, bukan kita sebagai orang tuanya atau kakek neneknya. Dan itu banyak kejadian. Jadi sebenarnya penguasa rumah itu anak-anak. Penguasa rumah itu anak-anak. Dia bisa ngatur semuanya. Hanya dengan 1-2 menit tangisan, semua diatur sama dia. Kita briefing setengah jam nggak ada yang denger, gitu loh. Masya Allah. Anak-anak cuma nangis dong 1 menit, semua satu rumah. Luar biasa. Tapi ini pelajaran penting loh buat ibu-ibu. Gini loh, fenomena anak yang mengatur semuanya dengan segala kelucuan, tingkah polanya, itu pelajaran bagi kita. Tidak semua pihak yang mengendalikan kondisi itu yang paling kuat secara power. Enggak juga. Kan wanita kan sering kali dibilang wanita makhluk lemah, nggak punya kekuatan, kalah lah, makanya ini jadi nggak bisa ngapain. Enggak. Kalau ibu-ibu bisa bermain cantik, ibu-ibu bisa mengarahkan rumah tangga ibu-ibu dengan cara yang baik dan ke arah yang lebih baik. Walaupun secara power suami lebih kuat, tapi kalau wanita bisa bermain cantik, itu suami bisa diarahkan menjadi lebih baik lagi. Lihat anak-anak kecil, mereka bisa kontrol orang tua. Orang tua ada 2, kakek nenek dari 2 kutub, kakek nenek 4, jadi 4 tambah 6. Om tante, itu kalau om tantenya cuma 1, kalau setiap masing-masing pihak om tantenya ada 15, jadi mereka bisa kontrol 50 orang atau 40 orang dengan kelucuannya, dengan kepolosannya. Tapi nggak polos juga sih. Mereka tuh trik-trik gitu tuh jago. Tapi terkesan tuh tanpa pakai power, itu poinnya. Tanpa pakai power. Allah telah bisa. Mungkin itu. Jadi kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya ya. Kesimpulannya harus ada kesamaan visi misi. Dudukan semua. Anak ngumpul, brief. Jelaskan sama kakek neneknya bahwa ini loh keinginan kita, mimpi kita, cita-cita kita. Tolong kooperatif dan tolong semuanya satu frekuensi. Walaupun nggak mudah. Apalagi itu tadi ya, kita nih sayang banget sama kakek nenek, tapi terus terang nggak mudah. Walaupun di brief tuh kakek nenek tuh biasa ngangguk-ngangguk. Ya. Tapi kenyataannya udah begitu ngeliat muka melasnya cucu, udah lupa semua brief yang dilakukan. Ya namanya juga kakek nenek orang tua ya, nggak ngeliat wajah
cucunya melas aja suka lupa, apalagi ngelihat wajah cucunya udah melas. Jadi itu wajar. Jadi kita sabar-sabar, terus kekuatan doa dan frekuensinya diatur, frekuensi berkunjungnya diatur, dan anak pun juga di brief dan harus tegas. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Fulana. Nggak usah disebutkan namanya ibu-ibu ya. Ingin bertanya berkaitan dengan tema kajian hari ini. Saya sudah memiliki suami, tetapi suami saya sudah berkali-kali ketahuan selingkuh dan saya maafkan dan dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan saat ini saya menghadapi hal yang sama. Dalam hati saya tidak bisa meneruskan rumah tangga ini lagi Ustadz karena terlalu sering dan berat, dan kali ini dia sudah berhubungan jauh dengan selingkuhannya. Apakah saya berdosa apabila minta berpisah? Apakah saya masih bisa masuk ke dalam surga dari pintu mana saja? Terima kasih atas waktunya Ustadz. Yang pertama, sekali lagi, apalagi ini berkaitan dengan suami kita, jangan sebut nama. Untung saya tadi Allah kasih taufik untuk ngeh. Kalau tadi Allah nggak kasih taufik, saya main baca aja. Ini kan small world jamaah sekalian. Ini media sosial. Jangan-jangan kita pikir nggak ada yang kenal aku. Mertuanya ikut kajian ini, iparnya ikut kajian ini, temennya ikut kajian ini, orang yang suka sama dia ikut kajian ini juga, misalnya. Akhirnya ketahuan. Hati-hati. Jadi jangan gampang buka identitas kita, apalagi ini berkaitan dengan masalah rumah tangga ya. Tapi mungkin penanya belum tahu, jadi ini sebagai pengingat aja. Hadirin sekali lagi, masalah perselingkuhan zina dalam rumah tangga itu fatal dan sangat fatal. Bahkan Allah yang berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 3, coba baca surat Ar-Rum ayat 3. Allah berfirman, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Laki-laki pezina itu tidak menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik. Wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Dan wanita pezina tidak akan menikah kecuali, atau tidak akan dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau wanita musyrik atau laki-laki musyrik. Terus closing statementnya apa? Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan hukum menikah dengan pezina itu haram. Haram. Hukum menikah dengan pezina itu haram. Dan satu-satunya cara untuk menghilangkan status zina itu tobatan nasuha. Nah, bagaimana kalau suami kita belum tobat? Sebaiknya masalah gini didiskusikan kepada ahli ilmu, atau kalau belum nggak bisa juga pengadilan agama sebelum memutuskan perkara sepelik ini. Tapi kalau pertanyaan masih bisakah masuk ke dalam surga dari pintu mana saja, insya Allah masih bisa, asal kita tobatan nasuha. Loh, kan suaminya, ya nggak apa-apa. Emangnya istri nggak ada kesalahan? Tobatan nasuha, jaga diri kita, insya Allah bisa. Wallahu ta'ala bishawab. Ya Allah, pertanyaan ibu-ibu tuh panjang-panjang banget ya. Panjang kali lebar ini. Tapi kita hargai. Bismillah, izin bertanya Ustadz, salah satunya wanita yang dijamin masuk surga adalah yang rela berpoligami. Jika suami memaksa istri untuk tidak sedih karena
ketika dirinya berpoligami dan mengancam akan menikah lagi terus jika dirinya bersedih, apakah memang itu termasuk poligami sesuai syariat? Apa yang dikatakan benar-benar siap seorang suami jika ingin berpoligami? Ya, terima kasih. Jawabannya ya, dari angle gini loh ibu-ibu, dari angle bahwa poligami adalah syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan kita nggak boleh menolak agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan poligami adalah syariat para nabi dan rasul, bukan hanya Nabi SAW saja. Nabi dan rasul, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman dan seterusnya. Dan ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Kan Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikan Rasul sebagai pemutus di tengah-tengah mereka, dan ketika ada keputusan tidak ada rasa sesak, tidak ada rasa sempit, tidak ada rasa berat. Dan salah satu keputusan Nabi dalam masa rumah tangga dibukanya pintu poligami. Jadi nggak boleh ada rasa sempit, rasa sesak, rasa kesal dan seterusnya. Wa yusallimu taslima, dan kita serahkan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyerahan yang total. Itu maksudnya. Jadi maksudnya kalau tidak harus menerima poligami yang sesuai dengan syariat ya. Tapi kalau maksud poligami di sini poligami yang prematur, poligami yang salah, poligami yang tidak sesuai dengan kriteria dan tidak siap dan ada cacat dan seterusnya, maka istri boleh untuk menyatakan ketidaksetujuannya. Bukan tidak setuju terhadap syariat Allah, tapi tidak setuju karena syariat ini dilakukan bukan oleh pihak yang tepat atau tidak sesuai dengan standar yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Karena kalau poligami dilakukan tanpa kriteria yang matang, itu bisa berantakan semuanya. Apabila seorang suami tidak bisa berlaku adil lalu nekat ke sana, itu bisa hancur dua-duanya jamaah. Dan istri punya hak untuk menasehati atau menyuarakan masukan untuk seperti ini. Dan sebaiknya hindari cara mengancam, apalagi ngancamnya mau nikah lagi. Gak ada hubungannya nikah lagi karena istri sedih gitu loh. Itu nggak ada sinkron. Tolong evaluasi, jangan pakai cara-cara yang tidak kondusif dan bisa membuat Allah nggak ridho dan akhirnya Allah nggak berkahi pernikahan kita. Tapi ketika suami kita nggak tepat dalam sikap-sikapnya ini, solusinya juga bukan kita salahkan dia, bukan benar kamu tuh nggak benar, kamu tuh nggak, kamu salah. Nggak, masing-masing introspeksi, masing-masing beristighfar dan masing-masing bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu. Saya rasa cukup ya jamaah sekalian. Mohon maaf banyak pertanyaan yang nggak bisa terjawab karena waktu dan karena ilmu juga, dan yang belum terjawab insya Allah sudah mendapatkan pahala bertanya dan semoga akan memberikan keberkahan, karena bertanya itu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Allah yang suruh fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian nggak mengetahui. Surat Al-Anbiya ayat 7. Dan semoga bisa dijawab di kesempatan lain, dan jangan kapok, karena walaupun ustadznya nggak jawab, tapi kalau kita jujur dalam bertanya, semoga di kesempatan terjawab atau Allah jawab dengan cara yang lain. Itulah keberkahan. Jadi kalau Allah suruh nanya, udah tanya aja, dijawab nggak dijawab, itu kita serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjaga rumah tangga kita, keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.